Hello ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channel MIAP Code. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah landing page seperti ini ya. Landing page kurang lebih seperti ini. Kita akan menggunakan Materialize dan juga engine dari framework Codeignator. Nanti kedepannya ini akan dibuat secara dinamis ya, si landing page-nya. Untuk saat ini kita buat seperti ini dulu. Oke, langsung saja ikuti video tutorialnya. Jangan lupa support terus dan dukung channel MIAP Code dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi updatean terbaru dari channel MIAP Code. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita download dulu Codeignator-nya. Kita masuk ke website Codeignator, lalu masuk ke download. Kita gunakan versi yang 3 ya. Versi 3. Ya, oke. Download. Tunggu sampai selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, kita buka foldernya. Ini ya, ekstrak dulu. Ekstrak. Oke. Ini ya. Lalu kita rename saja di sini. Kita company. Rename. Lalu cut. Masukkan ke sum htdocs ya. Paste saja di sini. Oke, setelah itu kita di sini di company ini kita buat folder baru untuk memasukkan asetnya ya. Kita buat saja folder baru dengan nama aset. Lalu enter. Folder aset ini masih kosong ya. Nanti kita isi. Lalu balik ke browser. Kita gunakan template dari Materialize ya. Materialize.com yang ini ya. Get started. Nah, download yang ini ya. Download Materialize. Oke. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Ini ya, Materialize yang ini. Nah, lalu ekstrak dulu teman-teman. Kalau sudah download, ekstrak dulu. Lalu di copy saja folder Materialize-nya. Semuanya foldernya. Masukkan ke project kita yang tadi company ya. Company lalu masuk ke aset. Oke. Nah, oke, sip ya. Oke, kalau sudah project company kita masukkan ke kode editornya ya. Teman-teman buka dulu buka Sublime Text-nya atau kode editornya. Saya menggunakan Sublime Text ya. Lalu open folder ya. Kita open folder, masuk ke htdocs, buka company ya. Select company lalu select folder. Oke, sip ya. Ada. Kalau sudah begini, kalau sudah teman-teman ikuti ya. Kenapa kita gunakan codeinator? Biar teman-teman nanti tahu konsep MVC dan OOP-nya ya. Oke. Kita buka coba ke browsernya. Jangan lupa nyalakan dulu SAM-nya ya. Exam-nya, Apache sama MySQL sih nggak dulu ya. Stop dulu aja. MySQL kita nyalakan dulu Apache-nya. Karena di sini kita belum konfigurasi ke database. Oke, di sini langsung localhost /company ya. Company
Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, welcome to coordinator, berarti proses instalasi dari coordinatornya sudah berhasil, begitu ya teman-teman. Kalau sudah, kita balik ke koordinatornya. Lalu di sini kita konfigurasi dulu. Lihat URL-nya ya. URL-nya kita blok semua. Ctrl A, lalu Ctrl C, copy. Masuk ke application, konfigurasi, config ya. Masuk ke config. Nah, ini lalu paste di sini ya. Di base URL si company ini. Lalu save, jangan lupa. Udah, begitu kita konfigurasi itu dulu aja ya. Nanti kedepannya akan konfigurasi akan dipakai helper-helper yang lainnya ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita buat views dulu ya. Kita buat views di sini. New file di folder views ini, atau kita buat folder baru. Di sini aja deh ya. Di sini kita buat new file. Ctrl S. Ctrl S, kita buat file namanya misalkan apa nih? Dashboard. Landing page gitu ya. Landing page titik PHP. Oke. HTML, tuliskan HTML seperti ini ya. Lalu di head-nya ini, title-nya misalkan di sini kasih saja landing page. Ini masih statis ya. Nanti kita buat dinamis supaya dinamis. Lalu link-nya kita buat dari mana ya? Di sini diharapnya kita buat PHP echo base URL, panggil help function base URL-nya, masuk ke aset, arahkan ya, diarahkan ke aset. Coba lihat aset, masuk ke materialize, material slash, masuk ke CSS, lalu masuk ke CSS, lalu pilih materialize min.css. min.css. Ini fungsinya supaya terpanggil ya. Kita panggil dulu si asetnya ya. Kita panggil dulu. Lalu kalau sudah seperti itu, kita masuk ke body. Kita misalkan di sini kasih komen dulu saja. Kita buat navbar ya. Navbar. Gitu ya. Kita buat kelas div kelas nav ya. Navbar. Navbar. Lalu kita buat navnya. Lalu kita buat supaya ini div container, supaya apa kotak gitu ya. Kita buat tag A, lalu diisi misalkan ini company, company. Kita coba lihat save. Belum nampak ya. Oke. Kita buat seperti ini dulu aja. Kita save. Lalu kita di sini masuk ke controllers ya, masuk controller, sini buat new file.
Kita save dulu, kasih nama home atau landing page gitu. Kita kasih nama page aja, page PHP. Kita coba buka kontrol dari welcome. Di sini copy semua, lalu paste ya. Welcome-nya ini bisa ditutup lagi. Di sini kasih nama kelasnya page, diawali dengan huruf besar ya. Yang ininya kita bisa hapus. Di sini di load view, kita load view-nya ke sini ya, ke landing page. Landing page. Kita coba save. Oke. Karena kita belum di konfigurasinya, di route-nya, kita buka ke konfigurasi lalu ke routes. Di sini di routes-nya masih default-nya yaitu controller dari welcome. Nah, kita arahkan ini ke page ya. Ke page controller. Kita coba save. Kita coba refresh lagi. Nah, maka masuk ya. Cuman ada error. Kenapa error? Di sini ada function base URL. Katanya call to undefined function base URL dari view landing page line nomor 4. Oke. Nah, berarti di sini masih ada helper yang belum kepanggil. Kita masuk ke autoload ya. Kita coba masuk ke autoload. Lalu di sini helpernya kita masukkan URL. Lalu di sini kita masukkan file. Udah, begitu aja dulu coba. Kita coba save. Nah, masuk ya. Kemudian sudah kepanggil nih ya si company-nya. Supaya besar ininya teksnya kita buat saja. Kita buat ini autoload-nya bisa di close lagi. Kita buat H2, H1, H2 aja lah. H2 kita cut masukkan ke sini. Nah, ini kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas dark. Kita kasih kelas dark. Lalu di bawah kontainer ini kita buat div lagi. Div navrefer ya. Kita kasih kelas navrefer. Lalu tutup div-nya, dimasukin ke sini. Lalu di sini kita buat UL. Kita coba buat UL untuk menunya ya. Kita buat UL li lalu tag A, dibungkus dengan tag A. Ini ref-nya nanti kita kosongkan dulu aja si link-nya. Lalu di sini kita misalkan about us. Kita bisa kita buat berapa ya? 5 aja ya, cukup ya. Kita buat satu lagi berarti di sini misalkan bisnis activity ya. Gitu. Lalu kita di sini buat layanan, misalkan service. Sini kita buat portofolio.
sini kita buat kontak as misalkan gitu ya. Kita coba refresh. Oh my, terlalu besar ini. Ini nggak usah pakai H2 deh. Nggak usah. Oke, tapi di sini kita kasih kelas aja. Kita kasih kelas misalkan brand logo ya. Brand logo. Di sininya kita kasih kelas well-nya right hide on one and done. Nah, ini udah muncul nih ya. Sudah muncul, teman-teman. Kita coba inspect elemen. Cuman di sini belum responsif ya. Nanti. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita kasih kelas dulu di sininya, di tag A-nya ya. Kita kasih kelas list misalkan gitu. Semuanya. Kasih kelas list. Kita coba save. Kalau misalkan ada berisikin lagi hujan ya teman-teman, maaf ya. Oke. Kita kasih black coba ya. Black. Oke. Black. Black apa ya? Darken 2. Low kontras ya. Indigo. Oke, cukup ya. Indigo darken 3. Darken 3. Nah, ini navbar ya, teman-teman. Kita di sini buat slider ya. Slider. Kita kasih div slider kelasnya. Kita kasih UL untuk slidernya. Kita kasih UL kelasnya slide. Lalu kasih LI di sini. Kita buat image untuk nanti gambarnya ya. Lalu apa nih? Kasih div ya. Kasih div untuk captionnya ya. Class caption. Div class caption tag alignnya nanti dulu. Misalkan di sini H3 welcome to company.
kayak H5 misalkan, apalagi service manufacture dan lain-lain misalkan gitu ya. Kita coba save. Di sini udah ada nih slidernya. Kita buat berapa ya? Si slidernya kita buat 2 aja ya. Kita buat 2. Oke. Tapi di sini belum terpanggil JavaScript-nya. Nanti kita buat JavaScript-nya supaya bisa kelihatan ya slidernya. Oke. Di sini ya di bawah, paling bawah kita buat kita panggil dulu script-nya dari JavaScript. Kita buat TypeScript, JavaScript, lalu di sini src-nya, src-nya kita arahkan ke PHP echo base URL asset kita coba lihat asset materialize lalu masuk ke JS, kita panggil materialize.min.js ya, materialize.min.js. Kita coba ada perubahan belum ya. Oke, kita di sini buat lagi text script ya. Ininya teks JavaScript atau enggak apa-apa. Kita buat di sini slider. Const gitu ya, slider. Tadi kan kita udah buat slidernya. Misalkan di sini dokumen dari query selector. Dari kelas slider. Jadi kelas slider yang ini yang atas. Mana nah yang ini ya, dari kelas slider kita kasih inisial M slider init ya, slider koma masukkan ya durationnya berapa, duration misalkan kita kasih coba 400 dulu, lalu interval kasih berapa nih, coba 5000 ya, kita coba save. Nah udah ada ya, udah muncul nih ya, ini ada slidernya tuh ya, ada bulat-bulatnya ini ya. Nanti di sini kita kasih background gambar ya. Kita coba ke aset ya. Kita balik lagi ke sini, kita masukkan gambarnya ya. Kita masukkan gambarnya. Teman-teman persiapkan dulu gambarnya atau bisa download ya.
Di sini saya coba lihat slider. Sini saya ngambil gambar yang ini aja, 2, 3 sama mobil. 1, 2, 3, 4 copy. Masukkan ke aset, ke project kita, aset di sini materialize, terus saya di materialize di aset image, kasih folder img, kasih folder slider atau img, slider deh, slider. Di dalam folder slider kita paste tadi ya, kita paste, lalu kita panggil si gambarnya. Kita panggil si gambarnya di sini. Nah, di img ya, di img src ini kita panggil gambarnya php eho base url. Dari mana? Dari aset, aset slash mana nih? Aset mana ini? Aset, masuk slider langsung, slider, masuk ke slider lalu slash, kita kasih yang company, kita panggil company.jpg ya, jpeg. Oke, kita copy, bisa copy yang ini, copy, masukkan ke sini, kita kasih art design, coba yang art design, art dsdn jpeg ya. Kita coba refresh. Oh, nggak kepanggil ya. Nah, kepanggil ya. Agak sedikit loading. Oke, sip ya. Udah kepanggil. Nanti kita bikin kontennya di sini. Kontennya nanti kita bikin. Oke, supaya kelihatan ini kita gunakan warnanya ya. Dengan yang art design kita lampu. Oke, gini dulu aja dulu ya. Gini dulu aja. Nah, di sini kita buat section, buat kontennya ya. Ini misalkan konten dari konten about us. Ini buka section, buat section, kita kasih pasnya about scroll by, about scroll. Nanti dulu deh. Misalkan kita kasih div, di sini div kelasnya container. Lalu kita kasih div lagi, kita kasih div row. Nah, di sini isi dari kontennya, misalkan H3 ya, basic class center about us gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini ada ya, about us. Kita kasih kontennya, misalkan di sini berapa ya? Kita kasih div
kolom berapa? Kolom 4, M4 ya. Copy, paste. Di sini about. Di sini misalkan kita kasih H5 about us. Sipe lorem para ipsum ya, biar ini aja ya, kita kasih H5 lagi. Ini buat contoh dulu aja, diisi seperti ini, teman-teman sesuaikan saja ya. Misalkan di sini visi kita kasih lorem ipsum H5, apalagi misi misalkan ya, visi misi paste lorem. Oke ya, kita coba lihat save apakah ada perubahan. Oke, ada ya, begini ya. Oke, sip ya, seperti ini dulu aja ya. Oke, nah di sini belum ya. Kalau misalkan udah belum nih ya. Nanti kalau misalkan diklik about langsung ke sini ya, nge-scroll gitu ya. Nanti di sini kita kasih apa? Di sini kita sectionnya dikasih kelas ya. Kelasnya about, kelas about. Di sini kita kasih ID-nya about gitu. Oke, sip ya. Company about, oke, masuk ya ke sini ya. Oke, cuma nanti biar lemesnya nanti. Oke, teman-teman, kalau udah seperti ini nanti kita perbaiki lagi ya. Nanti kita buat business activitiesnya, service, beda kontaknya ke bawah ya. Karena ini bentuk landing page, jadi scroll ke bawah begitu ya. Oke, untuk video kali ini cukupan dulu sekian. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu video selanjutnya.